Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayani, NPM 2340605032. Di sini saya akan menceritakan tentang rumah yang sederhana dan keluarga yang harmonis. Pagi itu matahari bersinar cerah. Di atas atap rumah, seekor ayam jantan berkokok keras, membangunkan seluruh penghuni rumah dari dalam rumah mungil yang dikelilingi tanaman hijau. Yasmin tersenyum ceria menyambut hari. Ia berdiri di depan pintu bersama kucing kesayangannya menatap pagi dengan semangat. Suasana di rumah Yasmin terasa hangat dan menyenangkan. Siang harinya, suasana Yasmin berubah menjadi sangat ramai. Dari ruang tamu terdengar suara tawa adik-adiknya yang sedang menonton televisi dan mesin cuci yang berdengung kencang keras di dapur. Kipas angin berputar cepat dan radio memutarkan lagu anak-anak. Yasmin baru saja selesai berbicara dengan tetangganya yang menitipkan cucian. Ia tersenyum melihat rumahnya yang hidup dan penuh suara. Meskipun bising, suasana itu membuat Yasmin merasa hangat dan bahagia. Sementara itu di dapur, suasana tak kalah hebohnya. Ayah Yasmin sedang mencuci piring sambil bersenandung riang. Kucing peliharaannya berlari mengejar tikus kecil yang tiba-tiba muncul dari sudut dapur. Yasmin hampir tersandung piring yang jatuh saat ia sedang menyapu lantai. Suara kipas angin yang berdengung, suara kucing meong yang teriak kecil Yasmin membuat suasana semakin sangat ramai. Meskipun sedikit kacau, semuanya tetap terlihat akrab dan penuh semangat. Pada suatu hari, ayah Yasmin pergi bekerja seperti biasa. Di perjalanan tiba-tiba sebuah bus melaju dari arah samping. "Awas!" teriak ayah. Brung! Ayah terjatuh dari motor karena tertabrak. Ayah mengalami kecelakaan lalu lintas. Setelah kejadian itu, ayah tidak bisa bekerja untuk beberapa waktu. Yasmin dan keluarganya merasa sedih. Ibu terlihat cemas dan sering menelpon rumah sakit. Yasmin dan adik-adiknya hanya bisa duduk diam. Rumah mereka menjadi sepi dan murung. Meskipun sedih, Yasmin berusaha tetap semangat. Ia membantu ibu di rumah dan rajin belajar. Yasmin juga selalu berdoa agar ayahnya cepat sembuh. Tampak Yasmin sedang memasang wajah serius seolah mengambil keputusan penting. Di sampingnya, kucing peliharaannya juga tampak terdiam. Mulai sekarang tidak ada yang boleh mengusik tidur ayah. Yuda dan Yudi adalah adik kembar Yasmin. Meminta Yuda dan Yudi untuk tenang ternyata tidak mudah. Brum, brum, ngeng, ngeng. Yasmin berusaha menjaga rumah tetap tenang, namun adik kembarnya Yuda dan Yudi tidak mudah diatur. Mereka masih kecil dan suka bermain dengan suara bising. Breng, breng, teriak Yuda sambil memainkan mobil-mobilnya. Ngeng, ngeng, sambut Yudi sambil menerbangkan pesawat mainannya. Yasmin tetap berusaha menjaga ketenangan di rumah. Meskipun marah dan kesal, ia tahu ayah harus tetap bisa istirahat. Namun Yuda dan Yudi malah saling merebut mainan mobil-mobilan. "Ini punya mobil Yuda," teriak Yuda. "Bukan, ini punya Yudi," balas Yudi sambil menangis. Yasmin mencoba menghalangi dengan sabar. Ia harus mencari cara agar suasana rumah tetap tenang. "Kita main bareng yuk, biar adil, mainnya bergantian," ujur Yasmin lembut. Yuda dan Yudi pun mulai tenang meskipun mendengarkan Yasmin. Meskipun tidak mudah, Yasmin berhasil menjaga rumah tetap damai. Melihat adik-adiknya makin ribut, Yasmin pun berdiri dan menuju mulutnya. "Shh, ayah sedang tidur," bising Yasmin dengan tegas. Ia menatap Yuda dan Yudi dengan serius. Keduanya langsung terdiam lalu menatap Yasmin. Akhirnya mereka menyerahkan mobil-mobilannya dan mulai bermain dengan pelan. Yasmin tersenyum lega. Usahanya menjaga ketenangan rumah demi ayahnya tidak sia-sia. Hari itu Yasmin belajar bahwa bersabar dan tegas adalah kunci ketenangan. Yasmin sudah berusaha menenangkan adik-adiknya, namun Yuda dan Yudi masih saja berebut mainan dan membuat gaduh.
Akhirnya Yasmin berdiri di depan mereka dengan wajah yang serius. "Shh," kata Yasmin keras sambil berkacak pinggang. Yuda dan Yudi langsung terdiam dan menunggu. Mereka sadar telah membuat kakaknya marah dan merasa bersalah. Keduanya lalu berkata pelan, "Maaf Kak Yasmin." Melihat adik-adiknya, akhirnya mereka mengerti dan Yasmin tersenyum kecil. Ia pun mengajak mereka bermain bersama dengan tenang. Hari itu Yasmin belajar bahwa menjaga ketenangan memang tidak mudah, tetapi dengan kesabaran dan keberanian sudah bisa diatasi. Yasmin sudah mencoba menenangkan adik-adiknya, namun Yuda dan Yudi masih berebut mainan dan membuat kegaduhan. Yasmin pun memarahi mereka dengan suara tegas. "Shh," kata Yasmin ribut, "Ayah sedang tidur." Yuda dan Yudi terkejut, mereka sadar telah membuat kakaknya marah. Dengan perasaan menyesal, mereka meminta maaf kepada Yasmin. "Kami minta maaf ya Kak Yasmin." Yasmin tidak berkata apa-apa, ia hanya menghela nafas. Lalu pergi meninggalkan mereka. Yuda dan Yudi terdiam, merasa bersalah. Mainan yang tadi merebutkan kini tidak terasa menyenangkan lagi. Mereka belajar bahwa bertengkar hanya membuat semua tidak nyaman. Hari berikutnya, Yasmin kembali berusaha menjaga ketenangan di rumah. Saat waktu makan tiba, ia membantu menyiapkan lauk untuk adik-adiknya. Namun suasana tetap tidak mudah dikendalikan. Yuda dan Yudi mulai bersuara keras sambil menunjukkan makanan kesukaannya. "Yudi suka tahu," teriak Yuda. "Yudi suka tempe," sambut Yudi tidak mau kalah. Yasmin menarik napas panjang. Menjaga ketenangan di rumah memang tidak mudah dan yang dibayangkan. Bahkan saat makan bersama pun terasa sulit. "Tenang," teriak Yasmin. "Ayah sedang tidur." Yasmin kembali mengingatkan adik-adiknya yang kini malah ribut saat makan. Dengan makan di tangan, Yuda dan Yudi masih saja bersuara keras, tanpa menyadari bahwa mereka membuat suasana rumah semakin bising. Wajah Yasmin memerah karena kesal. Ia mencoba tetap sabar walaupun menjaga ketenangan di rumah rasanya seperti tugas yang sangat berat. "Kak Yasmin seram," bising Yuda dengan suara pelan sambil memulai menyuap nasi ke mulutnya. Yudi pun diam dan fokus makan. Tidak ada yang berani bersuara keras lagi. Sementara itu, Yasmin masuk ke kamar dengan wajah lelah. Meskipun membawa cucian yang harus dibereskan, ia menghela nafas. Menenangkan betapa berat tanggung jawabnya menjaga ketenangan di rumah. Pada saat mandi, Yuda dan Yudi juga berisik. Ada saja benda yang mereka perebutkan. "Ini sampo Yuda," teriak Yuda sambil menarik botol. "Ini sampo Yudi," balas Yudi tak mau kalah. Yasmin yang baru datang ke kamar mandi pun langsung memasang wajah serius. Ia menyaksikan adik-adiknya yang tidak berhenti ribut. "Tenang, ayah sedang tidur." Kedua adik laki-lakinya tampak terkejut dan langsung memperhatikan Yasmin. Yuda dan Yudi bermain dengan benda-benda berat sambil menarik dengan suara dung. Mereka memakai topi dan kostum mulai berlari. Yuda dan Yudi melompat-lompat di atas tempat tidur sambil berteriak, lompat!" Yasmin tampak kelelahan menutup telinga ketika bola yang dimainkan hampir menjatuhkan kursi. "Diam, tenang, ayah sedang tidur." Wajah Yasmin terlihat sangat marah. Latar belakang berwarna merah menyala menggambarkan ledakan emosi. Maafkan Yasmin, ayah jadi terbangun karena teriakan Yasmin. Momen ini mengajarkan nilai penting tentang mengendalikan emosi dan konsekuensi dari tindakan kita. Terutama saat sedang marah, ayah Yasmin sedang sakit dan butuh istirahat. Yasmin diminta ibu untuk menjaga ketenangan di rumah agar ayah bisa tidur dan tenang. Namun, kedua adik Yasmin, Yuda dan Yudi terus bermain dan ribut. Mereka merebutkan mainan, melompat-lompat, dan membuat suasana keras.
Yasmin sudah mencoba mengingatkan tetapi mereka tidak mendengar. Yasmin semakin lelah dan kesal. Ia mencoba berbagai cara agar adik-adiknya tenang, tetapi karena terus-menerus diganggu, akhirnya Yasmin marah besar dan teriak sangat keras. Teriakan Yasmin justru membangunkan ayahnya yang sedang sakit. Yasmin sangat menyesal dan menangis sambil meminta maaf kepada ayah. Yasmin, suara tawamu dan kedua adikmu sangat menghibur ayah. Tetaplah bermain seperti biasa. Ini menunjukkan bahwa ayah memahami usaha Yasmin untuk menjaga ketenangan. Ayah tidak marah, bahkan merasa terhibur oleh keceriaan anak-anaknya. Yasmin akhirnya tahu bahwa ia tidak perlu memendam stres sendirian, cukup menjaga sikap tanpa harus memarahi. Yasmin lega, kini dia perlu berkata, "Ayo bermain." Yasmin akhirnya merasa tenang setelah memahami bahwa ia boleh bermain dan tertawa asal tetap memperhatikan situasi. Ayahnya sudah merasa terhibur dan bahagia. Yasmin dan adik-adiknya bermain bersama, suasana menjadi ceria. Ini adalah penegasan bahwa ekspresi kebiasaan dalam keluarga itu penting, asal dilakukan dengan bijak. Itulah. Sekian, terima kasih dari dongeng yang saya bacakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.